Adik-adik sekarang di pesantren alhamdulillah nggak banyak godaannya. Nanti begitu di rumah ada layar TV atau ada handphone atau ada laptop atau ada game online atau ada apapun atau ada teman yang ngajak kita nongkrong, adik-adik bakal diuji hatinya. Adik-adik bakal memprioritaskan Allah ketika azan berkumandang untuk sholat berjamaah di masjid atau memprioritaskan nikmat-nikmat tadi. Ya, akan diuji. Walam yakhsha illallah. Rasa takut kita sama Allah Subhanahu wa taala nanti akan diuji. Kalau kita udah lulus, benar lulus ujian hati kita, tertaut jatuh cinta sama masjid, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia hidayah, akan jadikan dia termasuk dalam orang-orang yang berada dalam tuntunannya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan lagi bagi orang yang mampu bersungguh-sungguh datang di masjid, dan alhamdulillah Allah izinin kita pada malam hari ini. Bagaimana tidak, dari tiap langkah orang yang berangkat ke masjid, satu langkah kaki kanan ataupun kaki kiri, satu langkah yang dia keluarkan ke masjid jadi penghapus dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah lagi jadi penaikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis diriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah." Barang siapa yang membersihkan dirinya di rumahnya. Kalau kalian mungkin di asrama kalian bersih-bersih, mandi-mandi di rumah kalian atau di asrama kalian, barang siapa yang membersihkan diri kemudian dia datang berjalan kepada salah satu rumah dari rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah sholat fardu. Siapa yang berangkat ke masjid, bersihin diri untuk menunaikan satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah sholat fardu, kanat khutwatahu ihdahuma tukhti khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Dari tiap langkah dia menuju ke masjid, satu langkah menghapus dosanya, satu langkah lagi akan menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik, kalau adik-adik jalan ke masjid ya, misalnya dari asrama atau dari rumah, kalau bisa muter-muter ya, yang biasanya adik-adik lewat rumahnya Bu Ahe ya kan, rumah Bu Ahe enggak yang mana? Yang depan gerbang itu, atau rumahnya Ustadz siapa? Siapa? Ustadz Angga ya? Bukan Ustadz Angga, Ustadz Fauzi. Atau biasa rumah Ustadz Fauzi, adik-adik muter nggak apa-apa, muter lewat rumah saya itu. Tiap makin banyak langkahnya, makin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak dosa kita dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, makin tinggi derajat kita dinaikkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mau cerita nggak? Cerita dikit ya. Al-kisah di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu orang pemuda. Pemuda ini insya Allah kayak kalian, hatinya cinta sama masjid. Pemuda ini hatinya cinta betul sama masjid. Dia punya kebiasaan ketika subuh-subuh, sebelum azan subuh, dia mandi, kemudian dia berangkat ke masjid. Sampai pada suatu saat, jalanan agak becek. Jalanan gelap. Kemudian dia berangkat ke masjid setelah dia mandi membersihkan dirinya. Pada perjalanan pertama kesandung dia, jatuh, terserungkup dia, deng. Kemudian apa? Bajunya kotor.
Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bersihin bajunya, dia pulang ke rumah, dia ganti baju, dia mandi lagi. Ganti baju yang lebih bersih. Berangkat lagi dia. Kesandung lagi. Jatuh karena gelap, nggak tahu dia. Nggak tahu apa ada sandungan batu yang menyandung dia. Jatuh dia, kotor. Kemudian dia bersihin lagi, dia pulang, dia mandi lagi, dia ganti baju yang bersih lagi. Yang ketiga, dia jalan, ada kakek-kakek bawa lampu, bawa lampu untuk ngebantu dia jalan. Akhirnya dia ketemu sama kakek-kakek itu, sama kakek-kakeknya ditemenin sampai masjid, dianterin sama kakek-kakeknya. Jalan dia berdua ke masjid, sampai Masjid Nabawi, orang ini masuk, kemudian kakek-kakeknya diam di luar. Pemuda ini heran, "Kek, kenapa kok nggak masuk? Ayo masuk." Nggak usah, kamu aja masuk." "Ayo masuk, Kek." Nggak mau. Kamu aja masuk, udah. Saya sampai sini aja, saya mau nganterin kamu aja. "Udah ayo Kek masuk." Enggak, udah kamu aja yang masuk." Kemudian ditanya, "Kakek ini sebenarnya siapa? Kok kakek nganterin saya, tapi kakek nggak mau ikut sholat?" "Sebenarnya saya adalah iblis," katanya. "Saya adalah setan." Kok bisa setan atau iblis nganterin orang ke masjid? Iya, soalnya waktu pertama kali kamu jatuh, Allah Subhanahu wa taala ampunin dosa-dosa kamu. Kemudian kamu bersih-bersih, kamu berangkat lagi ke masjid, saya sandung kamu lagi biar kamu gak kapok mau ke masjid. Saya sandung itu, kamu tadi jatuh, saya yang nyandung. Kemudian setelah kamu jatuh, kemudian kamu bersih-bersih lagi, kamu mandi lagi, kamu ganti baju lagi, Allah Subhanahu wa taala ampunin dosa keluarga kamu dan orang-orang yang bersama kamu. Capek saya, udah capek-capek godain kamu, capek-capek godain keluarga kamu ibaratnya ya kan. Maka saya nggak mau terulang ketiga kalinya. Takutnya kalau kamu jatuh lagi dan kamu bersih-bersih lagi, Allah ampuni nih dosa orang-orang sekota. Rugi dong saya. Udah capek-capek godain orang-orang, dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhan kamu mau berangkat ke masjid. Masya Allah, lihat tuh. Setan aja godain orang sampai-sampai rela nganterin orang ke masjid. Masya Allah. Ada satu kisah lagi, mau ya? Satu kisah dalam riwayat lain. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Kisahnya mirip. Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang yang tunanetra, gak bisa ngelihat. Dia berjalan menuju masjid. Ya. Kemudian di tengah jalan tongkatnya kesandung, kemudian ditangkap sama orang. Ditangkap, kemudian dituntun dia menuju masjid. Ketika ditanya, "Ente ini siapa kok baik banget nuntunannya?" Gak mau masuk masjid juga dia. "Ente ini siapa kok baik banget nuntunannya?" "Aduh, saya itu sebenarnya setan," katanya. "Saya sebenarnya setan." "Kok setan mau nganterin saya menuju ke masjid?" "Kenapa?" "Iya, soalnya kamu, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, dulu pernah jatuh. Kemudian kamu berdarah. Dari rasa sakit yang kamu rasakan, Allah Subhanahu wa taala ampunin setengah dosa-dosa kamu. Saya nggak mau yang kedua kalinya kamu jatuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampunin seluruh dosa kamu. Saya nggak mau. Saya bantuin aja, mendingan saya bantuin untuk menuju ke masjid." Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala rahmati dan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Kisah ini ngingetin kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh, maka jadikanlah setan itu musuh. Jangan ditemenin, jangan diturutin, jangan kamu gampang tergoda sama setan. Bayangkan, setan dengan rela bimbing orang ke masjid karena nggak mau dosa sesatu orang diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita digoda sama setan. Ketika azan berkumandang,
kita diberikan satu nikmat-nikmat duniawi yang sayang kalau ditinggalin kalau kita menuju ke masjid. Lagi nonton, lagi seru-serunya, kemudian azan maghrib. Nah, kemudian lagi main game online. Nah, lagi jago-jagonya nih. Kalau di pause kalah. Nah, pernah gitu nggak? Jujur pernah gitu nggak? Nah, lagi main game online, apa yang namanya push rank, tiba-tiba azan. Padahal bentar lagi menang, diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu pilih permainan kamu yang nggak akan mendatangkan manfaat kecuali hanya kesenangan semata, kesenangan sebentar, atau kamu mau dapat kesenangan yang abadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.